Kopi yang berasal dari hamparan Gunung Kelir yang berlokasi di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang memiliki ketinggian 800 sampai 1000 mdpl. Fokus varietas unggulan adalah kopi Robusta. Adapun pengembangan agrobisnis komoditas kopi Robusta di Kabupaten Semarang terus dilakukan, baik melalui program perluasan, intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas, maupun perbaikan mutu dan pengembangan industri hilir, dalam era pasar global dan persaingan yang semakin ketat, seperti yang terjadi saat ini dan pada tahun-tahun yang akan datang. Diferensiasi produk merupakan sarana penting untuk menarik perhatian konsumen. Indikasi geografis memegang peranan penting untuk menarik minat konsumen dengan cara memberikan nilai tambah pada produk ini, yaitu adanya kepastian kepada para konsumen untuk mengkonsumsi produk lokal yang berasal dari kawasan khusus dengan metode produksi yang tersendiri. Karakteristik mutu produk khususnya cita rasa, untuk produk pangan yang khas, unik dan tampil beda yang terindikasi karena pengaruh faktor geografis dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing produk-produk tersebut. Prapto, petani kopi Gunung Kelir, mengatakan bahwa kopi di Gunung Kelir sudah ada sejak zaman Belanda karena kopi Gunung Kelir mempunyai cita rasa yang enak. Dengan budidaya pertanian kopi di Kabupaten Semarang diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan yang luas dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah ada di Dusun Jerowangi, Desa Medono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Nah, kebetulan saya sudah ada di saung yang sangat indah, nyaman, di tempatnya Bapak Prapto atau Mbah Prapto. Dia yang pertama kali mencetuskan gagasan tentang kopi Gunung Kelir. Nah, seperti apa kita akan mengulik lebih panjang sama beliau. Dan pendamping saya di sini adalah Bapak Haji Amin, dia juga kembarannya Pak Prapto. Oke, Mbak, terima kasih Mbak. Saya ini Patrick mau bincang-bincang tentang bisa. materi perkopian. Nah, monggo bisa diperjelas untuk pemirsa. Ya, terima kasih atas karuan Mas Patrick. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa kopi di Gunung Kelir ini sejak zaman Belanda sudah ada. Maka tidak aneh kalau kopi Gunung Kelir itu enak karena sesuai dengan tanaman Belanda itu kan sesuai dengan agroklimatnya. Jadi tidak aneh kalau kopinya enak. Enak ya Pak ya. Dikembangkan sejak zaman Belanda sampai sekarang. Nah, untuk kopi Gunung Kelir ini dibudidayakan ada 3 jenis. Ada kopi Robusta, ada Arabica, ada Liberica. Dan kopi 3 jenis ini mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Untuk kopi Robusta itu yang kuat bodinya, kafeinnya tinggi. Jadi kalau orang yang tidak pernah minum kopi, terus minum kopi Robusta pasti malam tidak bisa tidur. Oh iya, benar. Ini untuk kopi Robusta. Kopi Liberica ini yang kuat ini pahitnya. Terus bodinya juga kuat, terus kafeinnya juga tinggi. Nah, untuk Arabica ini biasanya kopi yang paling mahal karena aromanya yang harum, kuat, khas, terus kafeinnya rendah. Maka tidak aneh kalau orang-orang luar negeri, negara-negara yang berkembang yang digemari kopi Arabica. Kopi 3 jenis ini tidak asli tanaman Indonesia, semuanya dari Afrika. Oh, dari Afrika. Dikembangkan sampai sekarang. Dan saya budidaya kopi termasuk yang menciptakan kopi Gunung Kelir itu saya pada tahun 1996 sampai sekarang masih berjalan. Tapi saya walaupun saya dulu itu yang menciptakan, terus sekarang banyak anak-anak muda yang budidaya atau mengolah kopi. Ini saya sangat senang karena berarti sudah ada generasi penerus. Hanya yang petaninya kami harapkan untuk anak-anak muda ini supaya seneng bercocok tanam kopi, budidaya kopi. Walaupun budidaya ini keuntungannya hanya paling tinggi hanya 21%, tapi kalau sudah pengolahan ini kan sudah bisa 79, barangkali bisa 100, barangkali bisa 200%. Tapi kan semuanya kan harus diawali dari budidaya. Nah, ini yang saya khawatir anak-anak muda ini
senengnya itu yang instan, yang cepat untuk duit ya. Cepat untuk duit. Kalau petani kan petani itu kan umur sewu kan rekoso, awake reget, mangane ora enak. Tapi kalau yang apa betul-betul diusahakan apa betul-betul tidak kalah dengan umur sewu pegawai negeri. Ya, karena di sini saja ada yang satu petani panen itu 10 ton. 10 ton kalau sekarang harga kopi itu 45.000 dikalikan. Dan ini kalau 10 ton kan sudah 450 juta. Kalau dibagi 12 bulan itu satu bulannya kan sudah berapa itu? Jadi walaupun petani itu tidak boleh diremehkan, harus dihargai dan perlu dikembangkan, perlu dilestarikan. Oh, Mbak, dengerin. Dari awal sampai nol. Jadi anak-anak milenial sekarang tuh jangan mencari yang instan. Dari rekoso dulu. Untuk harapan ke depan untuk perkopian kita, terutama di Kabupaten Semarang. Monggo. Harapan ke depan ya terima kasih ya, karena barangkali anak-anak muda itu kan barangkali usaha pertanian tidak menjanjikan barangkali, tapi sebetulnya kalau diusahakan yang betul-betul itu kan tetap hasilnya bagus. Dan kita kan negara kita kan negara agraris gitu. Jadi kalau bisa diusahakan anak-anak muda gitu, setelah apalagi mahasiswa setelah selesai kuliah jangan mencari pekerjaan, tapi bagaimana kita bisa menciptakan peluang pekerjaan. Ya, syukur bisa merekrut tenaga kerja. Karena apa? Yang namanya kerja dengan usaha itu sangat berbeda. Kalau orang kerja itu dalam ikatan, gajinya terbatas, terus barangkali mau izin saja kan susah. Lain dengan orang usaha. Orang usaha itu kan gajinya ngurus sendiri, tak wayang-wayang kan, dan tidak terikat. Kalau malas ya nggak usah kerja, kalau sehat kerja aja. Ini yang kita harapkan seperti itu. Sekarang terakhir pertanyaan dari Patrick, pesan dan kesannya. Pesan dan kesan tetap seperti tadi ya Pak ya. Itu ya. Oh, berarti sudah dibongkok berusaha sama baik. Pak, terima kasih atas penjelasannya. Semoga petani-petani milenial anak muda jangan gengsi, jangan malu, jangan tutup mata, kita gerak dan semangat. Perkopian di Kabupaten Semarang khususnya kita harus maju. Ya. Matur nuwun Mbah atas penjelasannya, Mbak Prapto. Mudah-mudahan diparing sehat, Pak Amin. Ini sudah sampai. Ya, tunggu nanti enak banget. Dah, matur suwun. Terima kasih, Patrick undur diri. Tim Liputan Jateng News TV.